Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Senang berjumpa saudara malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan untuk bagikan berkat dan firman Allah. Buka kitab kita sama-sama. Kita mau lihat 1 Timotius pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Hari ini saya mau bicara tentang cukup. Sama-sama bilang sama saya, cukup. Doa Bapa kami mengajar kepada kita, berikan kepada kami pada hari ini makanan kami yang apa? Secukupnya. Tetapi Yohanes 10 ayat 10 bilang, aku datang untuk memberi domba-dombaku apa? Hidup. Dan hidup berkelimpahan. Jadi sebetulnya hidup Kristen itu cukup atau kelimpahan? Karena seperti anggota DPR yang mau menolak atau menerima BBM saja. Saking ragunya ada fraksi yang bilang tidak menolak, tidak menerima, memahami. Iya, itu keahlian orang Indonesia memang. Cari jalan tengah dari semuanya, ya kan? Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam doa Bapa kami, kita berdoa, berikan kami pada hari ini makanan kami, apa? Secukupnya. Tetapi dalam Yohanes 10 ayat 10, Yesus bilang, aku. Ini yang namanya nggak cukup tuh ini. Kadang kalau dia mati, dia nyala dan mati tergantung mau dia. Ini sebetulnya Mike Kristen bukan sini. Saya khawatir dia bukan Kristen nih. Belum dibaptis. Mengganggu ketentraman umat beragama jadi dia. Ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi dalam Yohanes 10 ayat 10 Yesus bilang, aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup. Dan hidup apa? Berkelimpahan. Sekarang menurut saudara, jangan dipengaruhi oleh ekstrim manapun. Menurut saudara, sebetulnya kita akan hidup cukup atau berkelimpahan? Iya. Saya menjadi pendeta yang paling bodoh yang pernah ada di muka bumi. Itu pertanyaan itu buat apa ditanyakan? Semua pasti akan memilih berkelimpahan. Kenapa? Karena kita tidak mau hidup cukup. Betul? Iya kan? Betul? Iya kan? Jadi kita ganti. Mulai besok kalau sudah doa Bapa kami, ganti. Berikan kepada kami pada hari ini makanan kami yang berkelimpahan. Jadi sebetulnya Tuhan beri cukup atau berkelimpahan? Cukup. Kalau gitu Yohanes 10 ayat 10 kita ganti aja ayatnya. Aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup dan hidup berkecukupan. Mungkin sudah menatap saya dan bilang, kalau gitu Alkitab bertentangan kali pendeta. Masa? Alkitab bertentangan nggak? Beda, oke. Jadi cukup apa berkelimpahan? Mau saya sih berkelimpahan pendeta. Tapi supaya saya kelihatan rohani, saya bilang aja cukup. Apapun yang saya percaya, pada prinsipnya manusia hanya bisa menerima yang cukup. Betul? Itu sama seperti saya ambil sebuah gelas. Kalau saya ambil sebuah gelas, saya isi air, sampai dia penuh. Namanya apa? Jangan bawa soal penuh. Kan kita lagi ngomong cukup. Soalnya dua katanya udah bingung, apalagi saya tambahin yang ketiga, tambah stres lagi saudara, ya kan? Nah, jadi kalau saudara isi itu gelas, saudara isi air sampai penuh, dia cukup, bagus. Nah, tapi udah penuh gini, saudara isi lagi, apa yang terjadi? Yang terjadi di dalam gelas apa? Bertambah nggak? Enggak. Karena gelas cuma bisa menerima yang cukup. Nah, kalau dituang lagi, apa? Gelasnya jatuh, prak, tumpah. Soalnya dulu waktu sekolah bahasa Indonesianya dapat berapa sih? Tumpah. Kalau udah malam gini pendeta cepat emosi nih. Soalnya biasanya saya terlambat, nih saya nggak terlambat, jadi cepat emosi. Saya pikir saudara orang baik-baik. Saya kadang-kadang kalau terlambat rasa berdosa sekali. Nggak tahu saya datang duluan. Banyak sudah terlambat. Dosa besar. Baru ketahuan kalau kita terlambat suruh natap saya sampai. Kadang saya juga mau. Kalau pendeta terlambat, itu karena memang dia menunggu hadirat Tuhan datang. Kalau jemaat terlambat, males. Enak aja pendeta, ya kan? Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi yang saya mau jelaskan buat saudara, air di gelas ini apa yang terjadi tetap
Tetap cukup. Soalnya mau tambahin gimana pun, airnya tetap apa cukup. Loh, tapi kan dia jadi berkelimpahan sekarang pendeta. Jadi fair. Maka dia sekarang sudah tambah lagi dan dia jadi apa? Jadi berlimpah. Itu bahasa yang lebih bagus. Luber itu bahasa Betawi. Jadi kalau berlimpah itu kata-kata kita keluar dari mulut. Tapi kalau luber kata-kata kita keluar dari bacot. Nah itu dia. Luber. Itu bahasa benernya air itu apa? Berlimpah. Nah, air di gelas ini tetap cukup. Nah kalau dia berlimpah apa yang terjadi? Sekitar dari gelas ini yang akan merasakannya. Tahukah saudara bahwa Tuhan gak puas cuma memberkati hidup saudara. Mau supaya hidup saudara jadi berkat. Amin. Tuhan gak puas cuman buat sesuatu yang terbaik buat hidup saudara. Tapi Tuhan mau supaya hidup saudara menjadi yang terbaik bagi orang lain. Ya kan? Bukan hanya Tuhan mau berikan kepada saudara sebagai suami untuk mendapat yang terbaik. Tapi supaya suami menjadi suami yang terbaik. Istri menatap saudara dan berkata, sayang, kalau bukan karena engkau sebagai suamiku, aku merasa hidup ini tak berarti. Tetapi engkau adalah suami segala-galanya buat aku. Sama suami, apa? Suami suka geeran orangnya. Tuhan bukan hanya mau berikan kepada saudara sebagai istri untuk mendapat yang terbaik dari Tuhan. Tapi saudara, Tuhan ingin buat saudara sebagai istri yang terbaik. Amin. Sehingga suami menatap saudara dan berkata, hasil sensus penduduk di Indonesia ini wanita lebih banyak. Tapi yang seperti kamu, hanya kamu satu-satunya di muka bumi ini. Istri bilang, Pak mau pingsan dulu ya. Cari tempat, ya kan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu yang saya bilang bahwa kalau saudara tanya sama saya, jadi Alkitab bertentangan? No. Iya kan? Tapi kenapa ada cukup, ada berkelimpahan? Karena memang Tuhan mau berkati hidup kita, untuk hidup kita. Tuhan mau berkati apa? Cukup. Amin. Tetapi dalam kapasitas kita menerima cukup, Allah mau berkati kita berkelimpahan. Supaya hidup kita dapat orang lain nikmati. Amin. Orang lain lihat hidup saudara dan berkata, sungguh ada sesuatu yang luar biasa. Kadang-kala untuk kita ngadepin masalah bisa kuat aja, itu udah pas-pasan. Apalagi nguatin orang. Kita aja udah, ya ampun Tuhan, bisa keluar dari masalah aja, udah mujizat. Lu jangan ngomong-ngomong soal masalah, gue udah cukup stres sama diri gue sendiri ya. Lu jangan nambahin, daripada gue mati berdiri di sini ya kan. Tapi Tuhan mau kasih saudara kekuatan yang cukup, tapi juga berkelimpahan buat saudara. Sampai bukan hanya saudara kuat untuk diri saudara sendiri, saudara dapat menguatkan orang lain. Amin. Karena itu yang selalu saya bilang. Tuhan memberkati kita cukup. Karena selalu saya bilang, kekurangan bukanlah keadaan tetapi sikap hati. Saya ulangi sekali lagi. Kekurangan bukanlah keadaan tetapi apa? Sikap hati. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Iya kan? Saya ambil contoh sederhana. Waktu orang pacaran, rasanya orang yang dia cintai ini tidak pernah punya kekurangan. Saya mau tanya sama ibu-ibu, Bu, ibu waktu dulu masih muda, waktu pacaran dulu, Bu, ibu pendiam nggak? Kan nggak dong, dari dulu juga memang udah bawel. Tapi orang tuh kalau pacaran, itu ketika yang wanitanya bawel tuh, bayangin dari jam 7 sampai jam 2 pagi, ngomong nggak pakai titik, nggak pakai koma, nggak ada. Pakai masa resesnya ada langsung. Tanggapan kekasih saudara yang pria bilang apa? Itu yang saya bangga dari dia. Dia tidak pernah kehabisan kata-kata. Masa pacaran kita tidak pernah kesepian, selalu hangat. Jangan ketawa Pak, sadar. Bapak sekarang ketawa. Iya, sekarang ketawa. Sadar Pak, dulu waktu pacaran, kebanggaan Bapak terhadap istri Bapak tuh yang dulu masih pacar tuh Pak. Iya kan? Itu tuh kebanggaannya karena dia tidak pernah kehabisan kata-kata. Dia pribadi yang hangat kata Bapak. Dia pribadi yang tidak membosankan. Selalu ada ide baru. Sehingga selalu terjadi percakapan yang luar biasa di antara kita di masa pacaran itu. Tetapi ketika sudah menikah, istri mulai, Pak, kalian kan Pak, aku kan di sekolah anak-anak waktu jemput kan gini. Lu ngomong melulu gue pusing kalau. Lu kayak di mulut tuh ada pel gitu, nggak bisa diam.
Jangan ketawa Pak, bertobat Pak, bertobat. Ya. Persoalannya sekarang apa? Persoalannya sederhana. Bukan keadaannya yang berubah, tapi apa? Sikap hatinya yang berubah. Makanya selalu saya bilang, kekurangan itu bukanlah keadaan, tetapi sikap hati. Ibu-ibu jangan merasa aman dulu. Ada bagiannya. Biasanya jagoan menangnya kan belakangan, gitu Pak. Kita aturnya gitu, laki-laki duluan, habis itu kita yang menang. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, wanita juga sama. Waktu pacaran, kalau saudara salah, terus kakak saudara bilang gini, diam apa kamu? Saudara sedih, tapi dalam hati saudara, itu yang saya bangga dari wibawanya luar biasa. Dia pria yang betul-betul bisa menuntun wanita. Saya itu kalau nggak dapat pria yang berwibawa seperti itu, aduh, kayaknya hidup ini sia-sia. Sampai coba udah kawin, anak udah 6, ya kan? Kawin udah 16 tahun, salah ngomong tuh suami gini, diam. Oh begitu sekarang Pak, kasar. Kenapa? Karena saya udah melahirkan 6 orang anak buat kamu. Dan sekarang buat kamu saya udah tua, udah jelek, udah keriput, udah gak bisa bahagia dengan kamu. Jahat kamu pandangan. Nah, saudara saya kasih dalam Tuhan. Jadi kekurangan itu sebetulnya bukan keadaan. Kekurangan itu sikap hati. Yang saudara anggap suami saudara kurang, yang saudara anggap istri saudara kurang, yang saudara anggap suasana rumah tangga kurang, uang dalam rumah kurang, itu bukan keadaan, tetapi apa? Sikap hati. Berapa uang yang cukup untuk sebuah keluarga di Jakarta? 750.000 cukup nggak? Cukup nggak? Saudara tahu nggak di Jakarta masih ada orang yang hidup anak 2 750.000 sampai sekarang belum mati, masih hidup. Belum mati, masih hidup. Saudara boleh aja bilang nggak cukup, tapi ada yang masih hidup. 750.000. 1 juta cukup nggak? Enggak. 2 juta cukup nggak? Kalau saudara udah setuju, saudara diam. Yang belum tetap ngomong. 3 juta cukup nggak? 4 juta cukup nggak? Nggak, saya cuma pengen tahu yang materai yang mana aja gitu ya kan. Sebenarnya sederhana aja dalam hidup saya. Ya kan? 5 juta cukup nggak? Udah ada yang berani ngomong ya kan? 10 juta cukup nggak? Saudara, cukup itu sebetulnya nggak pernah bisa kita bilang cukup. Jam tangan ada yang harganya 50.000, ada yang harganya 500 juta. Tergantung saudara mau lihat yang mana. Cukup itu tergantung, bukan keadaan. Amin. Ada orang lain yang gajinya 40 juta, kita nggak pernah dengar yang kayak begitu. Kita langsung gini, aduh, itu bapak kayaknya 40 juta tuh. Seandainya dia jadi suami saya, dia sampai rumah nggak kubiarkan injak ubin, kugendong. Tuh bapak 40 juta gajinya sebulan. Masih juga dibentak-bentak sama istrinya, kesian sekali. Ya. Masih juga istrinya bilang, lu pikir kalau belum mau 40 juta, terus berarti rumah ini udah bisa buat semuanya. Masih banyak kekurangan Pak. Uang sekolah anak, BBM naik, cabai keriting, tomat tewe, semua naik Pak. Salon aja naik, ngecat rambut sekarang naik. Sampai suaminya bilang, lu cat pakai ICI dulu sana ah. Jadi kekurangan bukan keadaan, tetapi apa? Sikap hati. Lihat kiri kanan saudara, tanya sama dia, matre nggak lo? Tanya aja nggak apa-apa, kan sesama orang matre harus saling terbuka satu sama lainnya. Enak juga kalau nggak telat ya. Itu khotbah bisa panjang-panjang. Kau khotbah panjang enak pendeta, aku yang duduk dengerin yang nggak enak. Salah saudara, enak duduk kita jalan-jalan di sini sampai keringetan begini. 1 Timotius pasal 6 ayat 1. Semua orang yang menanggung beban perbudakan, Paulus bilang kepada Timotius anak rohaninya, hendaklah menganggap tuan mereka layak mendapat segala penghormatan. Jadi kamu jangan bersungut, kamu jangan merasa seperti kayak kurang terus. Coba kamu belajar merasa cukup dan
buat Tuhanmu itu menerima segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita apa? Jangan dihujat orang. Ayat yang kedua. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus. Melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi, karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah apa? Saudara yang percaya dan yang kekasih. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang belaga tahu. Lihat kiri kanan saudara, tanya, kamu sok tahu? Ia adalah seorang yang belaga tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Dunia ini ada banyak orang sok tahu. Penyakitnya ialah mencari-cari soal. Saya senang istilah ini. Bersilat kata, coba itu. Kata disilat-silat. Yang menyebabkan apa? Dengki, sidra, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang dikatakan apa? Ibadah itu kalau disertai rasa cukup, dikatakan apa? Memberi keuntungan yang besar. Alkitab bilang ibadah kalau disertai dengan apa? Rasa cukup akan memberikan apa? Keuntungan yang besar. Dengan lain kata, ada banyak orang beribadah tapi nggak dapat hasil apa-apa. Dia beribadah, tapi dia bingung sendiri. Kok saya datang beribadah, kok saya nggak terima mujizat? Orang lain bersaksi kankernya disembuhkan, miumnya hilang, lalu tumornya hilang. Kok saya panu aja nggak sembuh-sembuh? Nah, kalau kita mulai bingung, kenapa kok saya ibadah kok sepertinya nggak ada breakthrough, nggak ada sebuah terobosan, nggak ada sesuatu yang baik. Orang lain bercerita bagaimana setelah masuk dalam ibadah, akhirnya rumah tangganya dipulihkan, kebiasaan-kebiasaan buruknya mulai diangkat, sifat-sifat karakternya mulai berubah, mujizat demi mujizat mulai terjadi, pekerjaannya mulai tambah maju, berkat-berkat secara ekonomi mulai semakin luar biasa. Sementara saya bilang, saya masuk keluar gereja, tetapi tetap stres. Saya nggak lihat something good. Nggak lihat sesuatu yang baik mulai terjadi. Nah, kalau yang kasih dalam Tuhan, sebagian kita mulai berkata, ya mungkin orang lain ada yang dapat berkat-berkat tertentu kali, ada yang ditakdirkan memang terima mujizat, tapi kalau saya lain kali modelnya berkat Tuhan dalam hidup saya. Karena saya kasih dalam Tuhan, saya terlalu percaya berjumpa dengan Kristus pasti mendatangkan perubahan. Amin. Saya terus nangkap ikan sepanjang malam, gak dapat apa-apa. Waktu dia ketemu Yesus, Alkitab berkata dia tangkap begitu banyak ikan sampai perahunya hampir tenggelam. Amin. Iya kan? Bartimeus setiap hari cuma duduk di sana meminta sedekah. Pak, kasihan Pak, saya orang nggak punya Pak, saya hanya pengemis buta Pak, saudara-saudara juga nggak ada yang kasihan sama saya Pak, orang tua udah mati Pak, nenek satu-satunya kemarin diseruduk anjing Pak, ya kan? Ini cuma orang yang minta belas kasihan orang. Tetapi saya mau jelaskan buat saudara, waktu dia berjumpa dengan Kristus, sesuatu yang dahsyat terjadi. Matanya melihat lagi, dia melompat bersuka cita karena kuasa Tuhan mengerjakan mujizat baginya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Perjumpaan dengan Kristus selalu menghasilkan sesuatu yang baik. Iya kan? Tetapi Alkitab bilang bahwa ibadah itu kalau disertai rasa cukup mendatangkan apa? Keuntungan yang besar. Nah, kalau saya ibadah dan ibadah nggak ada sebuah terobosan, nggak ada sesuatu yang berubah. Saya cuman tadinya saya nggak aktif gereja, sekarang saya aktif gereja. Tadinya saya nggak punya teman orang Kristen, sekarang punya teman orang Kristen. Tadinya kalau saya ngomongin orang paling artis, sekarang kalau saya ngomongin orang pendeta, ya kan? Udah tahu belum sini kan? Nah, cuman kalau orang Kristen kalau ngomongin orang pendahuluannya beda. Doain ya, nah gitu. Iya. Orang dunia kan langsung tuh, lu udah tahu belum? Ah, itu. Lu udah tahu belum? Nah, kalau orang Kristen kan beda. Doain ya. Lu udah tahu belum? Kan si ini begini. Iya. Lu nggak lihat kemarin di gereja dia diem aja. Tuh kenapa tuh? Itu tuh lakinya dibawa. Iya. Lakinya hombreng. aduh, turut berduka cita. Saudara saya yang kasih dalam Tuhan, itu yang saya mau ingatkan buat saudara. Ya kan? Akhirnya kita bingung sendiri. Kok saya jadi Kristen kok nggak ada perubahan yang dahsyat?
Orang juga lihat hidup saudara capek. Bilang, ya, dia cuma beda kalungnya aja. Dulu kalungnya gambar jajar, sekarang kalungnya gambar salib. Ya kan? Tetapi hidupnya memang nggak berubah-berubah. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, ibadah kalau disertai rasa syukur memberi apa? Keuntungan. Ada perubahan, ada berkat, ada mujizat, ada hal yang baik yang kita terima. Amin. Kita lihat selanjutnya. Dikatakan apa? Sebab, dikatakan apa? Kita tidak membawa suatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, dikatakan apa? Cukuplah. Tetapi mereka yang apa? Ingin kaya terjatuh ke dalam apa? Pencobaan. Orang Kristen boleh kaya nggak? Orang Kristen boleh kaya nggak? Bukan cuma boleh, orang Kristen itu adalah orang kaya. Sama-sama bilang sama saya orang kaya. Ya, rumah sudah kontrakan bocor, it's okay. Ya kan? Sampai orang masuk rumah saya bingung. Di atas sofa ada ember. Di ruang tamu ada ember, di meja makan ada ember. Ya kan? Sampai orang bilang, kok di rumah lu? Di mana-mana ada ember. Aduh, gue suka banget ngelihatnya. Aduh, gue seneng banget ngelihat. Palu kan kalau bilang bocor semalam, enggak. Bilangnya, aduh, gue kalau lihat guci-guci tuh kayak, aduh tempat jin. Tapi kalau ember tuh kayaknya mantap gitu modelnya tuh, lihat bundar. Saudara, saudara menantang saya dan bilang, pendeta, rumah saya kontrakan, pendeta, it's okay. And so what? Ya kan? Jawaban saya cuma sederhana, orang Kristen adalah orang kaya. Amin. Kenapa? Karena kita punya rumah di surga. Rumah yang sekarang ini cuma kemah. Ya kan? Pernah nggak saudara lihat orang camping bawa-bawa spring bed? Itu mah bukan camping, minggat, saudara. Cuma kemah. Walaupun bocor, saya bilang gini, aduh kemahnya udah lumayan begini. Apalagi nantinya. Amin. Itu kan sama seperti cerita yang saya pernah cerita sama saudara, orang Manado mati itu. Orang Manado itu mati. Sebelum mati dia pesan sama dia punya istri. Tapi kan namanya opa-opa kan udah tua. Ngomong juga udah gak jelas. Dia bilang sama istrinya begini, sayang, kalau saya mati pakaiin kemeja, maksudnya gitu. Nah orang Manado itu kadang-kadang kan bilang kemeja itu di kampung-kampung bilangnya baju tabuka di muka. Maksudnya baju tabuka di muka. Ya kan, kalau kaos kan nggak terbuka di muka, masuk dari atas ya kan. Jadi bilang kemeja, jadi sayang nanti kalau saya mati, tolong dikasih pakai baju tabuka di muka, pakai kemeja. Tapi si opa kan udah apa tuh namanya, udah gigi so habis. Jadi dia bilang, nanti kalau ini ada manding, nanti nganat nolongin dengan hitam anak-anak. Nanti mengenai Tuhan, kita memanggil mungang. Mana dia mau bilang pakai baju tabuka di muka, tapi si oma sopongo. Maksudnya oma udah, orang Betawi bilang bolot. Oma sopongo, oma so susah mengerti. Bolot. Tahu kan bolot? Ngomong apa? Cerita apa ya? Bener, 2 hari kemudian opa mati, oma menangis. Anak-anak bilang, Mam, ada pesan terakhir dari opa sebelum mati karena karena mama selalu sama-sama. Ada pesan dari papa sebelum mati. Terus kan oma sopongo, so agak sedikit lagi kan ya. Tiba-tiba dia iya kan tuh. Ini oma anak menhan ingin pakai baju pramuka. Rupanya oma salah dengar. Oma dengar pakai baju pramuka. Jadi akhirnya cari anak-anak di kampung nggak ada, cari sampai di Manado, cari itu baju pramuka. Mau beli yang siaga, terlalu tua untuk jadi siaga. Akhirnya terpaksa beli yang penggalang. Beli penggalang, tidak lupa pakai bendera di depan, tali di samping, dan tongkat di sebelahnya. Opa pakai baju pramuka, duduk di peti. Biasanya di Manado kalau ada orang mati, lagunya jangan kamu takut, aku adalah
Tapi karena opa pakai baju pramuka, sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita semua merdeka. Semua pelayat datang, dia lihat, aduh opa somati datang. Oh, kenapa dia pakai baju pramuka? Akhirnya pendeta Vence panggil ke depan. Orang Manado kan gitu, harus ada nama cece-nya, ya kan, Hence, Vence, ya kan. Pendeta Vence maju ke depan. Oh, pendeta penuh dengan urapan Roh Kudus maju. Pas lihat, siapa opa pakai baju pramuka? Berdiri tepat di kepala. Pendeta gak tahan. Mau ketawa takut dosa, nggak mau ketawa. Opa pakai baju pramuka, ya kan? Pasalnya dia mau begini. Akhirnya pendeta mulai ngomong, saudara-saudara sekalian, saudara jangan takut, jangan sedih, jangan menangis. Opa tidak pergi jauh-jauh, opa cuma pergi berkemah. Aduh, makanya saudara kalau mau pesan terakhir yang jelas. Kalau enggak baju tabuka di muka tinggal jadi pakai baju pramuka. Saudara, Paulus bilang hidup kita ini apa? Sementara. Kita kaya kenapa? Kita punya rumah di surga. Amin. Kenapa kita kaya? Kita tidak pernah sendiri. Kemanapun kita pergi ada yang kawal. Amin. Dan bukan hanya itu, apapun yang kita perlukan. Kata Alkitab, tepat pada waktunya Bapa sediakan pada kita yang percaya. Keluar dari sini walaupun saya nunggu bajai, ingat orang kaya nunggu bajai. Emang dosa naik bajai? Tidak. Orang naik bajai itu jarang penyumbatan di jantung, karena bergerak terus kan. Jarang tersumbat, semua tak kocok. Makanya saya sarankan saudara-saudara, banyak orang terlalu banyak naik Mercy sama naik BMW, ya kan? Senang kan? Sumbat semua. Makanya saya kalau lihat orang nyanyi begini, saya tahu dia naik apa ke sini, ya kan? Kalau dia nyanyi begini, datang ke hadirat bajai pasti bajai. Soalnya dari berangkat udah pemanasan. Tapi ada orang yang nyanyinya udah minta ampun. Datang ke hadir. Seluruh lagu cuma 4 kali ketemu begini. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Itu pasti kalau nggak naik Mercy BMW itu. Ada lagi yang sementara nyanyi udah nggak pakai tepuk lagi, cuma begini. Jaguar. Saudara, pulang dari sini ingat, kita orang kaya. Yang pertama rumah kita di surga. Yang kedua, ini yang saya senang. Ada malaikat yang jaga. Amin. Dan yang ketiga, apapun yang kita perlukan, tepat pada waktunya, Bapak sediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Mereka tepuk tangan ya mereka. Sama-sama bilang sama saya orang kaya. Haleluya. Senang dan kumpulan orang kaya ini kumpul di sini. Tapi kita jangan jadi orang yang ingin kaya. Kita sudah kaya. Karena Bapak sediakan semuanya buat kita. Mereka yang ingin kaya artinya fokusnya udah nggak Tuhan lagi, cuma kaya, jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam apa? Keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah apa? Cinta uang. Sebab oleh memburu uang lah beberapa orang telah apa? Menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Pertanyaannya sederhana hari ini. Kenapa kita perlu merasa cukup? Mungkin seorang menatap saya dan berkata, loh pendeta, bukankah kalau kita merasa cukup, akhirnya kita jangan-jangan bisa nggak punya iman dong?
Kalangan-kalangan kita ini kan percaya iman. Tapi selalu saya bilang, iman bukan berarti membawa kita pada dunia mimpi. Amin. Selalu saya bilang iman itu kita tekun hari ini, tetapi kita mengimani untuk perkara yang baik hari esok. Amin. Iman itu bukan natap ke atas, jalan terus, kesandung batu, duak jatuh. Ya Tuhan, jatuh. No. Kita harus belajar merasa cukup. Amin. Nah, kenapa kita perlu merasa cukup? Ada beberapa hal yang saya mau bagi buat saudara. Yang pertama, coba saudara lihat Amsal 25 ayat 16. Kalau engkau mendapat madu, dikatakan apa? Makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang, dengan itu lalu apa? Memuntahkannya. Berarti yang pertama saya pelajari, seorang perlu merasa cukup agar tidak menyia-nyiakan kemurahan Allah. Alkitab bilang, kalau kamu menemukan madu, kamu mendapatkan madu, kamu makan aja secukupnya. Karena kalau tidak, akhirnya kamu akan memuntahkannya. Nah, hidup Kristen diajarkan kepada kita sederhana. Kita mulai belajar cukup. Karena kalau kita belajar merasa cukup, kita akan makin cinta sama Tuhan. Amin. Tetapi kalau kita mulai nggak bisa merasa cukup, akhirnya kita mulai merasa bahwa Tuhan saya itu nggak baik. Kenapa Tuhan kasih suami yang kayak begitu? Kasar. Padahal istri seperti saudara memang perlu suami yang kasar. Kalau suami sudah nggak kasar begitu, sudah jajah seenaknya. Suami udah kasar aja sudah bikin sampai stres. Sampai suami kalau berdiri di lantai atas dia bilang ini, lompat jangan. Lompat jangan. Jangan ketawa bu, sadar. Suami udah rambutnya sampai rontok satu-satu, stres dia sama ibu. Udah mungkin menantang saya bilang, suami cuma baru rambut rontok. Saya gigi udah mulai rontok pendeta. Banyak makan coklat tuh sih. Saudara yang kasih dalam Tuhan itu yang saya mau bilang. Orang kalau tidak bisa merasa cukup, akhirnya tidak akan bisa dekat sama Tuhan. Kenapa? Karena yang timbul dalam hatinya, kenapa Tuhan berikan istri seperti dia? Kenapa Tuhan berikan suami seperti dia? Tuhan, kenapa keadaan ekonomi saya seperti ini? Padahal orang yang merasa cukup akan selalu menyadari kasih karunia Allah. Amin. Daud mau menghadapi Goliat. Pertanyaan saya cuma sederhana. Secara manusia, Daud ada gentar nggak sama Goliat? Saya pikir-pikir sih ada. Ada gentar sedikit sih ada. Sebab dia pikir ini orang gede banget. Makan kebok ini orang. Dia mikir-mikir berat banget. Situasi yang saya hadapi ini sukar banget gitu. Nah, waktu dia bisa meyakinkan Saul, tiba-tiba apa yang terjadi? Saul buka baju perangnya. Saul kasih ke Daud. Secara manusia dia ngerasa, ini baru mantap sekarang. Aku boleh lebih kecil, tapi baju perangku mantap. Tapi waktu dia pakai baju perang itu kedodoran. Ya, gede banget. Jalan aja susah, apalagi mau perang. Akhirnya dia buka. Pertanyaan saya sederhana. Pada hari itu dia merasa kurang nggak? Yang pertama dia lihat Goliat besar. Yang kedua senjatanya Goliat lengkap. Dia punya pedang, dia punya tombak, dia punya lembing, dia punya perisai. Lengkap dengan orang yang memegang perisai tepat di depannya. Nah, saya bisa bayangkan secara manusia dia merasa, loh ini saya nggak mungkin bisa menang. Dan setelah saya kasih dalam Tuhan, itu yang seringkali setan tekan. Setan ahli sekali dalam tanda petik, setan ahli sekali
dalam mulai mengintimidasi hidup kita sambil kita merasa saya nggak mungkin get through, saya nggak mungkin akan bisa lewati persoalan ini, saya nggak mungkin bisa lebih maju. Situasi yang saya hadapi membutuhkan dana besar, situasi yang saya hadapi membutuhkan kekuatan besar, membutuhkan hal-hal ini yang lebih besar, sehingga kita mulai terintimidasi oleh iblis sampai kita berpikir, no, saya nggak cukup, saya nggak bisa, saya kurang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Daud berdiri di depan Goliat dan sekarang merasa secara badan saya kurang, secara pengalaman saya kurang, secara latihan saya kurang, secara persenjataan saya kurang. Tapi dia berdiri teguh di depan Goliat dan dia mulai bilang, engkau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Dengan lain kata, dia mau ingatkan dirinya sendiri, Tuhan itu cukup bagi saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan itu cukup. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan itu cukup. Saudara boleh menghadap saya dan berkata, pendeta, saya usaha dan persaingan di dunia usaha harian ini sangat keras sekali. Orang dekat sama pejabat-pejabat tertentu. Saya sama Pak RT aja nggak dekat, pendeta. Saudara, gue yang kasih dalam Tuhan. Tapi saya mau beritahu buat saudara, God is enough. Tuhan itu saja cukup, more than enough. Tuhan itu lebih dari cukup buat kita. Orang-orang yang berjalan bersama Tuhan. Oh, Alkitab bilang 1.000 boleh rebah di sisi kiriku, 10.000 boleh rebah di sisi kananku, itu tidak akan menimpaku, karena yang maha tinggi telah kujadikan tempat perlindunganku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita perlu merasa cukup. Kalau tidak, kita akan menyanyiakan apa? Kemurahan Allah. Yang kedua saya pelajari, kenapa kita perlu merasa cukup. Yang kedua saya pelajari, kalau sudah lihat pada Roma pasal 12, tuh Malaysia tuh tidak pernah cukup. Pulau udah diambil. Untung Indonesia berani orangnya. Ya kan? Waktu Malaysia datang mendekat ke perairan Ambalat, tentara apa? Tentara apa yang tentara buat? Maju kan? Maju. Maju. Padahal kapal perangnya bekas. Kapal perangnya bekas. Iya benar. Benar, bekas Jerman yang waktu zamannya Habibie itu, bekas tuh. Kita udah terlatih dari dulu, kita ngusir Belanda. Saya dulu kan sekolah tuh, salah satu pelajaran yang saya paling senang itu sejarah. Kita nggak usah nyatet, apa dengar cerita-cerita. Paling senang saya pelajaran sejarah. Guru mulai mengajar. Belanda siap dengan tank-tanknya yang hebat. Oh, pasukan tentara Indonesia itu pakai bambu runcing dan Belanda lari terbirit-birit. Saya tanya, bagaimana caranya itu pakai bambu runcing kok? Kan saya kebetulan orangnya agak rasionalis banget gitu. Maksud saya, iya dong, maksudnya ini kan pakai tank, ini kan pakai bambu, kenapa dia lari? Ya kan, kenapa dia lari? Jadi Pak, tolong jelasin buat saya, kenapa kok ini pakai bambu dia lari? Guru bilang, udah gak usah banyak tanya, kalau ulangan tulis aja bambu runcing kamu pasti benar. Waduh, dalam hati saya kacau nih guru nih. Jadi waktu istirahat, waktu keluar main, saya temuin lagi gurunya. Saya bilang, Pak, ini kan saya cuma pengen tanya Pak, kenapa? Enggak, itu yang soal tadi Pak di kelas. Itu kan dia pakai bambu runcing, ini kan Belanda kan pakai tank. Bagaimana caranya Belanda bisa lari itu pakai bambu runcing itu? Saya pengen tahu juga Pak. Terus guru sejarahnya bilang sama saya, Belandanya kesian sama Indonesia. Wah, dalam hati saya, tidak nasionalis nih guru nih. Oh, di kebaktian saya ketemu dia, saya baptis ulang dia benar-benar. Ada roh yang tidak tunduk pada otoritas pemerintah, ya kan? Jadi sampai sekarang saya belum tahu memang caranya bagaimana itu. Tapi minimal kita udah merdeka. Hidup Pancasila. Ya kan? Merdeka kita, merdeka. Ya kan? Saudara, kita tuh kan berani tuh, ya kan? Maju, hidup Kristen juga gitu. Jangan karena saya cuma punya bambu runcing, mungkin dia pakai firman. Roh yang ada dalamku lebih besar dari roh yang ada. Ini saya juga kadang-kadang kurang ide. Coba orang Manado suruh kirim situ, kasih jangan taruh kapal perang, taruh babi-babi aja di situ. Stres Malaysia udah ngibrit langsung. Taruh babi sama anjing situ. Selesai. Bikin tinoor di situ. Aduh. Ayat 3. Asalkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, apa? Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang
lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu apa? Menguasai diri menurut apa? Ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu apa? Masing-masing. Jadi Alkitab sudah bilang jangan berpikir yang terlalu tinggi. Itu bukan iman, itu hayal. Makanya yang kedua saya pelajari, seorang perlu merasa cukup agar tidak hidup dalam dunia hayal. Salah satu yang bikin Hawa jatuh, itu kan intimidasi iblis soal tidak merasa cukup. Saya mau tanya sama saudara, Hawa kurang apa sih? Hawa itu wanita yang paling berbahagia di muka bumi. Yang pertama, dia tidak punya mertua. Iya kan? Ada banyak ibu-ibu bilang gini, aduh pendeta, suami saya baik pendeta. Cuma mertua saya, ada roh penjajah dia pendeta. Ya kan, banyak istri-istri bergumul. Ada banyak suami akhirnya bingung, Tuhan, kesini istri, kesini mama. Oh Tuhan, angkat salah satu dari mereka supaya saya tidak pusing. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu udah pertama, dia wanita yang paling berbahagia. Saya lihat yang ketawa-ketawa itu pasti menantu. Yang diam-diam itu pasti mertua. Kelihatan sama saya ngomong itu, yang menantu, yang mertua. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Hawa itu orang yang berbahagia. Dia kurang apa sih? Pengusaha real estate pertama di muka bumi, ya dia. Rewide segala macam itu kan belakangan. Dia punya tanah sebegitu besar. Wih. Mulai dari gunung, laut, sampai hutan dia punya semua. Gak perlu ada ilegal logging. Gak perlu. Memang dia yang punya. Siapa yang mau jadi tentaranya? Memang belum ada, cuma dia aja orang. Dia ambil, dia jual ke Adam. Adam ambil, jual ke Hawa. Ya, itu pasangan yang paling kaya. Taman safari yang pertama punya siapa? Dia. Ya kan? Bebas berjalan-jalan. Tidak ada yang dikurung-kurung. Ya kan? Tapi orang sekarang aneh ya. Tuhan ciptakan manusia jadi anak raja. Tapi manusia sekarang percaya sama sio-sio. Apa sih percaya sama sio? Itu kan manusia disejajarkan sama binatang kan. Sampai ada orang ngomong, kan saya monyet. Saya punya istri kambing. Saya punya anak satu kelinci, satu kebo. Buaya aja sekalian lu punya sio. Untuk bodoh sekali. Ya kan? Monyet. Tahu nggak monyet apa? Monyet itu, monyet itu, soalnya lempar pisang satu, terus dia tangkap. Setelah kasih satu, habis makan kenyang, dia udah nggak mau lagi. Monyet enggak, lempar satu, tep dia tangkap. Ya kan? Lempar satu, tep dia tangkap lagi. Lempar lagi, tangkap pakai kaki, tep. Lempar lagi, satu lagi, tep, gitu kan? Lempar lagi, dia bilang nggak cukup, enggak, monyet enggak. Lempar lagi, kayak gini, tep. Lempar lagi, tep. Lempar lagi, tep, ya kan? Terakhir udah nggak dilempar, dia lihat temannya ada, diambil lagi, set. Itu monyet, ya kan? Ada banyak bapak-bapak juga gitu. Udah punya istri, lihat ada yang bagus, ambil lagi, cek. Nah, monyet. Jangan ketawa Pak, jangan ketawa, sadar. Nah ibu-ibu ada yang ketawa istrinya, suaminya monyet. Tapi jangan bilang-bilang loh, jangan pulang dari sini. Gilbert tadi khotbah ya, bilang lu monyet. Jangan. Saya lagi bilang kan manusia sionya kan binatang. Jangan percaya begitu-begituan, apa sih? Ya kan? Jadi pengusaha real estate pertama di muka bumi, ya itu. Adam sama Hawa itu. Pengusaha pemancingan pertama, mereka. Ya, mereka mau mancing berhari-hari. Mulai dari Laut Banda, sampai Laut Arafuru, sampai Zimbabwe sana, boleh dia mancing. Ya. Coba kurang apa mereka? Datang setan. Dia bilang hau. Hawa maksudnya kan, hau. Lu lihat buah itu, mantap sekali. Iya kan? Apa yang terjadi? Nih, mau datang nih.
Si Om Tan ini, setan ya mana bang? Hau. Kemarin lihat itu buah mantap sekali. Kata Allah udah, Tuhan bilang nggak boleh, raba juga nggak boleh. Jangan salah. Kalau kamu makan, kamu akan jadi seperti Allah. Sebetulnya yang iblis main dengan apa? Daya hayal kan? Betul? Mau intimidasi Hawa ini supaya bermain dengan apa daya hayalnya? Loh, fact-nya it's enough. Faktanya dia udah cukup, dia nggak kekurangan apa-apa kok. Ya kan? Tetapi kan saya udah bilang intimidasi iblis salah satunya membuat saudara merasa suami saya kurang. Tapi duda sebelah rumah lebih mantap. Ya kan? Istri bapak kurang pak. Pakai daster, ya kan? Roll rambut, yang tengah warna-warni, yang samping kiri kanan warna-warni, tengah kabel telepon. Ada suami-suami ribut aja istrinya pakai daster. Emang mau pakai apa sih? Soalnya mau istri saudara di rumah pakai stocking, terus sasak rambut tinggi, pakai hat tinggi, tidur begitu, malaikatnya kaget ya Indra. Salah alamat nih tante. Soalnya bukan daster istri bapak yang keliru pak. Your heart. Hati bapak persoalannya itu. Ya kan? Bapak juga kalau perempuan pakai daster juga pak. La ilaha illallah. Kalau daster istri bapak enak buat bapak, cuman malu aja bapak pakai daster keluar. Tadi pikir, apa kabar? Ya kan? Jadi intimidasi iblis selalu membuat kita merasa kurang aja. Hawa udah cukup semuanya. Tapi kalau kamu makan, kamu akan jadi seperti Allah. Yang diserang adalah apa? Daya imajinasinya, daya hayalnya. Sampai ada banyak orang hidup hari-hari ini dalam dunia hayal. Seandainya saya nggak punya anak seperti dia, mungkin hidup saya lebih bahagia. Seandainya saya nggak punya orang tua seperti dia, hidup saya lebih bahagia. Seandainya istri saya ganti, mungkin hidup saya lebih bahagia. Lu pikir handphone, ya kan? Udah nggak cocok model yang baru, ganti gitu ya kan? Kan mulainya dari situ. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, jawaban saya cuma sederhana. Kita perlu merasa cukup. Supaya apa? Supaya kita nggak hidup dalam dunia hayal. Dunia ini bukan Firdaus. Tantangan pasti ada, kekurangan pasti ada. Tetapi ketika kita merasa cukup, kita akan kuat menghadapi segala perkara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Yang pertama apa tadi kita belajar? Seorang perlu merasa cukup agar tidak apa? Menyia-nyiakan kemurahan Allah. Yang kedua, seorang perlu merasa cukup agar tidak hidup dalam apa? Dunia hayal. Yang ketiga, yang terakhir, Filipi pasal 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar. Saya senang istilah ini. Mencukupkan diri dalam segala keadaan. In little or much. Dalam keadaan kelimpahan atau dalam keadaan kekurangan. Jesus still my everything. Kita belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Karena persoalannya kadang-kala bukan keadaannya, tapi persoalannya hati kita dalam menghadapi keadaan. Ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan. Dan yang ngomong ini Paulus berkali-kali dalam penjara. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dia sering berhadapan dengan pembesar-pembesar kota. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Haleluya. Ayat 13 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi apa? Kekuatan kepadaku. Berarti yang ketiga, yang terakhir saya pelajari. Mengapa seorang perlu merasa cukup? Seorang perlu merasa cukup agar dapat hidup dengan syukur. Kita bersyukur bukan karena keadaannya menyenangkan, tetapi kita harus bersyukur untuk menyenangkan segala keadaan. Jangan tunggu keadaannya menyenangkan dulu baru kita bersyukur. Tapi bersyukurlah, maka semua keadaan akan menyenangkan buat kita. Amin. Karena ingat, selalu saya bilang, kadang-kala yang kita bilang, oh ini kurang, itu kurang. Kadang-kala cuma sederhana. Karena kita nggak belajar bersyukur. Waktu saudara belajar bersyukur, baru saudara ketemu.
indahnya hidup ini. Di balik syukur ada sukacita.